Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa wa arina tibah wa arinal batila batila wa arzuqna tinabah. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sahabat Tadabbur Quran dimanapun berada, kembali lagi mari kita sejenak membaca Al-Quran, baca kalamullah untuk mengisi hati kita, mencharge iman kita. Mudah-mudahan dengan bacaan Quran yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yang berasal dari hati kita, Allah berkenan membersihkan hati kita, Allah berkenan meluruskan jiwa kita. Baiklah, masih bersama kami Mari kita baca dulu surat Al-Fatihah, Ummul Kitab. Perlahan-lahan mari kita coba membacanya dengan tenang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bacaan tadi menjadi berkah untuk kita semuanya. Dan mari kita lanjutkan pembahasan tentang tadabbur surat Al-Fatihah yang tadi kita sampai di awal-awal surat Al-Fatihah. Baik teman-teman, sahabat Tadabbur Quran dimanapun berada, mari kita membiasakan diri kita untuk membaca Al-Quran sambil mentadabburinya. Baiklah, di sini masih dalam surah Al-Fatihah. Allah SWT menyampaikan kepada kita sebagai hamba Allah, sebagai makhluk ciptaannya. Allah membuka kitab sucinya dengan memberi nama suratnya dengan Al-Fatihah, yang merupakan pembuka. Ulama mengatakan bahwa surat Al-Fatihah ini mencukupi daripada kita seandainya tidak ada Al-Quran kecuali hanya Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah ini bisa mewakili daripada Al-Quran. Seluruh Al-Quran terangkum dalam satu surat Al-Fatihah. Tetapi seluruh Al-Quran tanpa Al-Fatihah atau seluruh Al-Quran tidak cukup untuk mewakili surat Al-Fatihah. Wallahu a'lam bishawab. Begitu kiranya yang saya sampaikan.
sebagian ulama. Ya, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari nama Al-Fatihah yang artinya pembuka, mudah-mudahan ini menjadi pembuka petunjuk pada kita semuanya dengan membaca Al-Fatihah, dengan mentadabburi maknanya, karena Allah SWT telah menjadikan Al-Quran dan Rasul SAW sebagai alat untuk kita meraih petunjuk Allah SWT. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-'urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un alim. Ya. Dalam surat Al-Baqarah, Allah SWT dalam ayat kursi, ya, Allah SWT telah mengingatkan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama. Barang siapa yang beriman kepada Allah SWT, ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ya, di situ tidak ada paksaan dalam menganut agama, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar, ya, dengan jalan yang sesat. Barang siapa yang ingkar pada tauhid dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang kepada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi sahabat, di sini Allah SWT mengibaratkan bahwa agama itu ibarat sebuah tali yang sangat kuat, ya, tali, seutas tali yang sangat kuat, di mana kita bergantung kepada seutas tali tersebut, sehingga kita bisa mencapai di tempat yang tinggi, di makom yang tinggi, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi bahwa seolah-olah di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, antara kita dengan negeri akhirat itu ibarat ada tali yang Allah ulurkan kepada kita, yaitu berupa diturunkannya Al-Quran dan diutusnya Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Tadi pagi kita bahas tentang surat tentang nama Muhammad SAW, di mana nama Rasulullah itu sendiri pecahan dari kata hamida, pujian, ya, alhamdu, pujian, Muhammad yang terpuji. Dan Allah menyandingkan namanya, nama Muhammad, nama utusannya, dengan nama Allah SWT sejak sebelum Allah menciptakan alam semesta, dunia dan seisinya. Jadi subhanallah, kita sebagai hamba Allah hendaklah beriman kepada Allah SWT, hendaklah kita meyakini bahwa Al-Quran, Rasul, kitab, malaikat semuanya ada dan kita beriman kepadanya, dan tidak lupa juga kita beriman kepada hari kiamat, hari akhir, serta takdir baik dan takdir yang buruk. Maka sekali lagi, marilah kita berusaha sungguh-sungguh memahami ayat-ayat Allah agar kita tidak mudah ikut dalam pemahaman kelompok-kelompok yang menyimpang dari ajaran Al-Quran. Kebanyakan mereka menganut fanatisme kelompok, kebanyakan mereka mengikuti pendapat ulama dan ustadznya, sehingga mereka mengabaikan tentang tadabbur Al-Quran. Maka sekali lagi saya mengajak kita kaum muslimin adalah kita memperbanyak tadabbur Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Karena ancamannya ketika kita tidak mentadabburi Al-Quran, maka Allah akan kunci hati kita. Na'udzubillah, subhanallah. Hendaklah kita kaum muslimin saling mengingatkan, marilah kita memperbanyak membaca Al-Quran dan memperbanyak tadabbur Al-Quran, agar petunjuk Allah itu benar-benar kita dapatkan. Tidak hanya kita baca, tidak hanya sampai di lidah, sampai di lisan, sampai di bibir, tetapi pemahaman itu harus sampai masuk ke dalam hati kita. Mudah-mudahan teman-teman yang belum bisa berbahasa Arab segera meluangkan waktunya untuk belajar bahasa Arab, karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran, bahasa agama Islam, bahasa kaum muslimin, dan insya Allah nanti kita akan mendapatkan kemudahan dan keberkahan ketika kita mau belajar bahasa Arab. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali berbicara tentang surat Al-Fatihah.
yang merupakan pembuka dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa ya sapi yang masih belum memahami Al-Fatihah, maka perlu sekali untuk belajar memahami surah Al-Fatihah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, tadi kita sampai di ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ya. Kaitannya surah Al-Fatihah dan akhir zaman ini sangat kuat ya. Karena di situ Allah sebutkan Maliki Yaumiddin ya. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Allah mengawali surat pembukanya dengan mengingatkan bahwa Allah lah yang menciptakan alam, menciptakan makhluk, seluruh makhluknya, langit, bumi dan seluruh makhluknya, jin, malaikat, manusia dan binatang tumbuhan. Semua Allah ciptakan. Dan Allah tempatkan mereka di tempat yang sudah Allah kehendaki. Manusia dahulu ditempatkan dalam surga, kemudian mereka diturunkan ke dunia karena suatu hikmah yang Allah yang Maha tahu.